Berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2010, terdapat 49,53% penduduk Indonesia menggunakan jamu, baik untuk menjaga kesehatan maupun untuk pengobatan karena sakit. Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan program unggulan saintifikasi jamu yang merupakan pembuktian ilmiah jamu melalui penelitian berbasis kesehatan. Salah satu tujuan saintifikasi jamu sendiri adalah memberikan landasan ilmiah atau evidence-based penggunaan jamu secara empiris melalui penelitian yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan, dalam hal ini yaitu klinik pelayanan jamu atau dokter praktik jamu. Dalam menghasilkan jamu yang baik dan kaya akan manfaat, perlu dilakukan beberapa tahapan, di antaranya adalah budidaya dan penanganan pasca panen bahan baku pembuatan jamu. Budidaya dan penanganan pasca panen yang baik akan menghasilkan bahan baku jamu yang bermutu secara kualitas dan kuantitas. Budidaya bahan baku tanaman obat yang perlu diperhatikan untuk memenuhi mutu obat tradisional yaitu yang pertama pembibitan. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah persyaratan bibit dan penyiapan bibit dari tanaman-tanaman tertentu. Yang kedua, pengolahan media tanam. Hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah persiapan lahan, pembukaan lahan, pembentukan bedengan, dan pemupukan organik sebelum penanaman. Yang ketiga, yaitu teknik penanaman. Hal yang perlu diperhatikan adalah penentuan pola tanam, pembuatan lubang tanam, cara penanaman, dan periode tanam. Yang keempat, pemeliharaan. Meliputi penyulaman tanaman yang mati, penyiangan rumput liar, pembubunan, pemupukan organik dan konvensional, pengairan dan penyiraman, dan waktu penyemprotan pestisida yang dilakukan jika telah timbul gejala adanya penyerangan hama. Yang kelima, syarat penanaman dan pemanenan. Syarat penanaman yang perlu diperhatikan adalah iklim, media tanam, ketinggian tempat. Kemudian panen dengan memperhatikan ciri dan umur panen, cara panen, periode panen, dan perkiraan hasil panen. Proses pasca panen bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas bahan simplisia, meningkatkan daya simpan simplisia untuk proses lebih lanjut, dan meningkatkan nilai jual bahan simplisia. Proses pasca panen diantaranya yaitu sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengemasan, dan penyimpanan. Yang pertama, sortasi basah. Sortasi basah bertujuan untuk memisahkan bahan baku dari bahan lain yang tidak diinginkan, seperti tanah, kerikil, serangga, kotoran hewan, dan bagian tanaman lain yang tidak diinginkan, sehingga bahan baku benar-benar bersih dan murni. Pada saat melakukan sortasi basah, menggunakan sarung tangan plastik untuk menjamin kebersihan produk. Yang kedua, pencucian. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa tanah dan kotoran yang masih melekat. Pencucian dilakukan dengan air bersih seperti air sumber, air sumur, atau air pam. Setelah dicuci, dilakukan penirisan untuk mengurangi atau menghilangkan kadar air di permukaan bahan baku yang dilakukan sesegera mungkin setelah proses pencucian. Yang ketiga, pengubahan bentuk atau perajangan yang bertujuan untuk memperbaiki penampilan fisik dan memenuhi standar kualitas, terutama keseragaman ukuran, serta membuat akar lebih praktis dan tahan lebih lama dalam penyimpanan. Ketebalan irisan simplisia rimpang, umbi dan akar kurang lebih 3 mm, daun dipotong melintang dengan lebar kurang lebih 2 cm, dan kulit batang diiris dengan ukuran 2 x 2 cm. Yang keempat, pengeringan. Pengeringan bertujuan untuk mengurangi kadar air agar bahan simplisia tidak rusak dan dapat disimpan dalam keadaan lebih praktis dan tahan lebih lama. Selain itu, pengeringan juga dilakukan untuk menghentikan reaksi enzimatis dan mencegah pertumbuhan jamur, kapang, dan jasad rendik lainnya. Pengeringan dapat dilakukan di bawah sinar matahari langsung ataupun diangin-anginkan. Hal yang harus dihindari pada proses pengeringan adalah rajangan terlalu tebal, suhu pengeringan terlalu tinggi, dan penguapan air di permukaan bahan yang jauh lebih cepat daripada difusi air dari dalam ke permukaan bahan. Yang kelima adalah sortasi kering. Sortasi kering bertujuan untuk memisahkan dari bahan-bahan asing dan simplisia yang belum kering seutuhnya. Yang keenam adalah pengemasan. Tujuan dari pengemasan simplisia yaitu untuk proteksi pada saat pengangkutan, distribusi, dan penyimpanan. Bahan pengemas yang digunakan hendaklah bersifat netral, harga murah, dan mampu mencegah terjadinya kerusakan mekanis dan biologis.
Setelah dikemas, selanjutnya diberi label yang berisi identitas Simplicia. Tahap terakhir pada penanganan pasca panen adalah penyimpanan. Penyimpanan bertujuan untuk mempertahankan kualitas fisik dan kestabilan kandungan senyawa aktif sehingga tetap memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. Tujuan lainnya adalah sebagai stok bila hasil panen melebihi kebutuhan. Sekian alur budidaya dan pasca panen kelompok 5. Thank you for watching.